Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Ada seorang wahabi, antek-antek wahabi, para pengikut Khalid Basalamah dan lain-lain. Dia berkata seperti ini. Ketika saya memutuskan untuk benar-benar hijrah ke Salafi, langsung tuduhan Wahabi itu nempel kepada saya. Dan saya tidak malu sudah. Mau dijuluki Wahabi, dijuluki apa, saya tidak malu daripada dijuluki Aswaja, yang dimana seolah-olah Wahabi tadi yang bangga mengaku dirinya sebagai Wahabi mengumumkan kepada orang-orang, mengumumkan kepada netizen bahwa dirinya adalah orang yang sesat, orang yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang yang menyimpang dari akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kita kutip pernyataan para ulama dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah dari 4 mazhab yang menuliskan tentang kesesatan golongan Wahabiyah. Yang pertama, seorang al-faqih dari kalangan mazhab al-Hanafi, Imam Ibnu Abidin, di dalam kitab beliau Raddul Mukhtar ala Ad-Durril Mukhtar. Beliau mengatakan di dalam kitab ini, saya bacakan terlebih dahulu terjemahannya, kemudian saya baca dalam bentuk teks Arabnya. Di dalam kitab ini Imam Ibnu Abidin menuliskan seperti yang terjadi di zaman kita tentang kelompok Wahabiyah pengikut Muhammad ibn Abdul Wahhab yang berasal dari Najd. Mereka menguasai 2 tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Mereka mengaku-ngaku bermadhab Hambali, bahkan mereka berkeyakinan bahwa hanya diri mereka sajalah yang beragama Islam, dan siapapun yang menyalahi mereka adalah orang-orang musyrik. Dengan alasan ini mereka memperbolehkan membunuh kaum Ahlus Sunnati wal Jamaah dan para ulamanya. Lihat scanan kitab berikut ini. Kama waqa'a fi zamanina fi atba'i Abdul Wahhab alladhina kharaju min Najd wa taghallabu 'ala al-haramain wa kanu yantahilluna madhhab al-Hanabilah lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimuna wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikuna wastabahu bidzalika qatla ahli sunnati wa qatla ulamaihim. Lihat betapa kejinya golongan Wahabiyah. Mereka yang menghalalkan darah selain di luar golongan mereka. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, pernyataan Al-Imam As-Sawi dari kalangan ulama mazhab Al-Maliki. Di dalam kitab beliau Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, beliau menuliskan bahwa menurut suatu pendapat, ayat ini turun tentang kaum Khawarij yang telah merusak takwil Al-Quran dan As-Sunnah, yang untuk tujuan itu mereka menghalalkan darah orang-orang Islam dan harta-harta mereka. Kenyataan ini sebagaimana terbukti di masa sekarang. Sebuah kelompok yang sama persis dengan kaum Khawarij tersebut, mereka adalah kelompok yang berada di negeri Hijaz. Mereka dinamakan dengan kelompok Wahabiyah. Mereka menganggap diri mereka di atas kebenaran, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. Mereka telah dijerumuskan oleh setan, hingga setan itu telah menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Maka itu adalah golongan setan. Lihat, Al-Imam As-Sawi menamakan Wahabi dengan Hizbus Syaiton, golongan setan, dan sesungguhnya golongan setan adalah golongan yang merugi. Kita meminta kepada Allah semoga Allah menghancurkan mereka. Ini dia bukti scan dari Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain karangan Al-Imam As-Sawi. Wakila hadhil ayatu nazalat fil khawarij alladhina yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum lima huwa musyahidun al-ana fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahumul Wahhabiyah yahsibuna annahum
ala syai'in ala innahum humul kadzibuna istahwada alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullahi ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Lihat bagaimana Al-Imam As-Sawi menamakan golongan Wahabi ini dengan golongan para pengikut setan. Kemudian yang ketiga, Asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan dari ulama mazhab Asy-Syafi'i. Di dalam kitab beliau Fitnatul Wahhabiyah, Syekh Zaini Dahlan ini adalah seorang mufti Mekah pada masanya di sekitar masa akhir dari Kesultanan Utsmaniyah. Beliau menuliskan sebagai berikut: Fasal fitnah kaum Wahhabiyah. Dia atau Muhammad ibn Abdul Wahhab yang dimaksud pada permulaannya adalah seorang penuntut ilmu di wilayah Madinah. Ayahnya adalah seorang ahli ilmu, demikian pula saudaranya Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahhab. Ayahnya yaitu Syekh Abdul Wahhab dan saudaranya Syekh Sulaiman serta banyak dari guru-gurunya mempunyai firasat bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ini akan membawa kesesatan. Hal ini karena mereka melihat dari banyak perkataan dan perilaku serta penyelewengan Muhammad ibn Abdul Wahhab itu sendiri dalam banyak permasalahan agama. Mereka semua mengingatkan banyak orang untuk mewaspadai dan menghindarinya. Di kemudian hari Allah ternyata menentukan apa yang telah menjadi firasat mereka dari diri seorang bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ia telah banyak membawa ajaran sesat hingga menyesatkan orang-orang yang bodoh. Ajaran-ajarannya tersebut banyak yang berseberangan dengan para ulama dari agama Islam ini. Bahkan dengan ajarannya itu dia telah mengkafirkan orang-orang Islam itu sendiri. Dia mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasulullah, bertawassul dengannya, atau tawassul dengan para nabi lainnya, atau para wali Allah dan orang-orang saleh, serta menziarahi kuburan mereka untuk tujuan mencari berkah adalah perbuatan syirik. Menurutnya bahwa memanggil nama nabi ketika bertawassul adalah perbuatan syirik. Demikian pula memanggil nabi-nabi lainnya atau memanggil para wali Allah dan orang-orang soleh untuk tujuan tawassul dengan mereka adalah perbuatan syirik. Ia juga meyakini bahwa menyandarkan sesuatu kepada selain Allah walaupun dengan cara majaz atau dengan kata metafor adalah pekerjaan syirik. Seperti bila ada seseorang berkata, obat ini memberikan manfaat kepadaku, atau wali Allah si fulan memberikan manfaat apabila bertawassul dengannya. Dalam menyebarkan ajarannya ini, Muhammad ibn Abdul Wahhab mengambil beberapa dalil yang sama sekali tidak menguatkannya. Ia banyak memoles ungkapan-ungkapan seruannya dengan kata-kata yang menggiurkan dan muslihat hingga banyak diikuti oleh orang-orang awam. Dalam hal ini Muhammad ibn Abdul Wahhab telah menulis beberapa risalah untuk mengkelabui orang-orang awam, hingga banyak dari orang-orang awam tersebut yang kemudian mengkafirkan orang-orang Islam dari kalangan ahli tauhid. Berikut skenan kitab Syekh Zaini Dahlan Fitnatul Wahhabiyah. Di dalam kitab ini beliau menuliskan bada'a halakul khabis. Ini kalau kita hitung dalam hisabul jummal berjumlah 1206, yang mana 1206 ini adalah tahun kematiannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bada'a halakul khabis artinya telah muncul, telah nampak kematian al-khabis, seorang yang buruk, seorang yang jelek, seorang yang sesat. Beliau Syekh Zaini Dahlan mengatakan wa kana fi ibtida'i amrihi min talabatil ilmi bil Madinatil Munawwarati ala sakiniha afdhalus salatu wassalam wa kana abuhu rajulan salihan min ahli ilmi wa kadza akhuhu asy-Syaikh Sulaiman wa kana abuhu wa akhuhu wa masyayikhuhu yatafarrasuna fihi annahu sayakunu minhu zaygun wa dhalal
lima yushahidunahu min aqwalihim wa af'alihim wa naza'atihi fi katsirin minal masail wa kanu yuwabbikhunahu wa yuhadhdhiruna an-nasa minhu fahaqqaqa Allahu firasatahum fihi mabtada'a min az-zayg wad-dhalal alladhi aghwa bihi al-jahilina wa khalafa fihi a'immatud din wa tusalu bidzalika ila takfiril mu'minin fa za'ama anna ziyarata qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam والتوسل به بالأنبياء والأولياء والصالحين وزيارة قبورهم شرك وأن نداء النبي صلى الله عليه وسلم عند التوسل به شرك وكذا نداء غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين عند التوسل بهم شرك وأن من أسند شيئا لغير الله ولو على سبيل المجاز العقلي يكون مشركا نحو نفعني هذا الدواء وهذا الولي الفلاني عند التوسل به في شيء وتمسك بأذلة لا تنتج له شيئا من مرامه وأتى بعبارات مزورة زخرفها ولبس بها على العوام حتى اتبعوه وألف لهم في ذلك رسائل حتى اعتقدوا كفر أكثر أهل التوحيد. Lihat, ini adalah bukti dari bahwa golongan Wahabi ini adalah golongan sesat, golongan yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah, golongan para pengikut syaitan. Maka dengan demikian, datangi segera majelis-majelis ilmu agama yang diajarkan oleh ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang siqah, yang terpercaya, yang memiliki sanad keilmuan bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari golongan Wahabi. Jaga diri kita, jaga orang-orang terdekat kita, jaga orang yang kita sayangi dari golongan Wahabiyah. Jangan jadi Wahabi.